Kericuhan mewarnai penyelamatan aset berupa bangunan di kota Jombang, Jawa Timur. Pengusaha yang menempati bangunan menolak diambil asetnya karena mengaku telah menempati bangunan puluhan tahun. Namun atas perintah PJ Bupati Jombang, Teguh Narutomo, para anggota Satpol PP langsung menyegel ruko yang diklaim oleh Pemkab Jombang sebagai aset negara. Tak hanya satu, ada 54 ruko yang hari ini diambil paksa oleh Pemkab Jombang. Sebelum dieksekusi, para pengusaha ini telah diberi surat peringatan untuk mengosongkan bangunan. Tetapi ini bukan eksekusi, tolong dicatat. Ini bukan eksekusi, tetapi ini adalah proses penyelamatan aset pemerintah Kabupaten Jombang. Pada pihak-pihak yang merasa dirugikan, silahkan mengajukan keberatan secara hukum, karena kita semua sejajar di dalam hukum. Tapi untuk siang ini, kami harus bertindak tegas karena surat peringatan sudah kami layangkan minggu kemarin dan hari ini kami melakukan penggembokan. Para pengusaha berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jombang sebab mereka beralasan masih memiliki hak atas ruko yang selama ini ditempatinya. Persoalannya adalah apakah betul Pemda itu mempunyai HPL? Kan gitu. Masih panjang pertanyaannya, makanya kami tetap mengajukan gugatan. Siapa yang paling berhak? Apakah Pemda, apakah hunian? Karena hunian ini beda dengan pacar lain, pacar legi atau pacar apa itu kan sewa sifatnya. Pengambilan paksa bangunan berawal dari diterbitkannya hak guna bangunan yang dibuat pada tahun 1996. HGB tersebut berlaku selama 20 tahun. Kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kelurahan Barabaraya Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore. Api dengan cepat membesar hingga menjalar ke rumah lainnya, lantaran material rumah yang terbuat dari kayu dan jarak rumah saling berdempetan. Akses permukiman yang berada di gang sempit sempat menghambat proses pemadaman oleh petugas damkar. Sekitar 40 armada diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api yang terus membesar. Akibat kebakaran ini 14 petak rumah hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa. Namun 27 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Sementara ini ada 14 titik petak rumah yang mengalami kejadian kebakaran. Ini akibat dampak dari satu rumah yang awal terjadi. Jumlah kakak sendiri? Kalau untuk jumlah kakak kita belum bisa memberikan informasi pasti. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari salah satu rumah warga hingga menjalar ke rumah lainnya. Dari Makassar, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Api makin gede nih. Waspada, ayo. Kobaran api dan kepulan asap tebal terlihat dari gudang pabrik sepatu bata di Purwakarta yang berada di Jalan Raya Sadang, Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian gudang sepatu. Menurut penjaga pabrik, kebakaran berawal dari pembakaran ilalang di bagian belakang pabrik oleh pekerja kebersihan. Namun banyaknya ilalang membuat kobaran api menjadi tidak terkendali hingga membesar dan menjalar ke bagian gudang pabrik. Pas kita mau makan siang gitu ya, kita lihat asap gede, kita langsung bergegas ke area belakang sini. Langsung dipadamkan. Area yang api yang paling gede itu daerah lapangan, bekas lapangan futsal, merembet ke dalam. Petugas damkar Purwakarta yang mengerahkan 3 unit mobil damkar langsung melakukan upaya pemadaman kebakaran. Petugas sempat kesulitan menuju sumber api hingga harus membobok kipas blower untuk dapat masuk ke dalam gudang pabrik.
Setelah berjibaku selama 1 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Celah untuk masuk kita terpaksa membobol dari blower dengan menggunakan kampak sama palu untuk memadamkan api yang berada di dalam gudang. Tidak ada korban dalam insiden kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini dalam penanganan Polres Purwakarta dan Polsek Bungur Sari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, gunung api Ile Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur meletus dengan ketinggian abu hingga 1000 meter dari mulut kawah. Ya, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dilarang melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat kawah. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terpantau dari kantor pos pengamat gunung api dengan menyemburkan kolom abu setinggi 1000 meter dari puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi terekam di seismogram selama kurang lebih 4 menit 51 detik dan terjadi sebanyak 4 kali. Saat ini, Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 siaga dengan rekomendasi. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dilarang melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi. Begitu pula aktivitas wisatawan di Gunung Lewotobi ditiadakan. Masih terus aktifnya Gunung Lewotobi laki-laki menyemburkan kolom abu membuat warga di kaki gunung kerap mengalami hujan abu vulkanik. Namun sejauh ini belum ada perintah untuk evakuasi. Warga hanya diminta waspada dan siaga jika sewaktu-waktu gunung meletus dengan intensitas besar. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Mobil mewah hangus terbakar di Bandung, Jawa Barat. Ya, angin kencang membuat api cepat melahap seluruh badan mobil. Kencangnya angin membuat api dengan cepat melahap seluruh badan mobil. Petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan api. Menurut Kasat Lantas Polrestabes Bandung, AKBP Eko, api pertama kali muncul dari dalam kap mobil. Tiba-tiba api membesar ke seluruh bagian depan mobil. Tadi informasi dari pengemudi ada 4 orang yang di dalam mobil. Jadi sebelum api membesar sudah bisa keluar dari kendaraannya. Kronologinya tepatnya bagaimana Pak Kasat yang diterima laporan? Kita masih dalami ya. Sementara info tadi dari pengemudi ya tiba-tiba ada percikan api. Kurang dari 30 menit, api dapat dipadamkan dari kedua mobil. Peristiwa ini diduga akibat korsleting listrik dari mobil mewah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Akibat peristiwa kebakaran dua mobil ini, arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan lalu lintas. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi bajing loncat yang mencuri sebuah velg dan mobil dari truk bak terbuka yang melintas di kawasan Mabar, Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Tak membutuhkan waktu lama, polisi pun berhasil menangkap 2 orang pelaku. Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan 2 pelaku bajing loncat yang tengah beraksi di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan, Deli, Kota Medan. Bajing bang. Dengan berboncengan sepeda motor, salah seorang pelaku memanjat truk bak terbuka yang tengah melaju. Sementara seorang pelaku lainnya yang mengendarai motor menunggu hasil curian berupa velg ban mobil bekas yang dijatuhkan dari atas truk. Usai viral di media sosial, unit reskrim Polsek Medan Labuhan berhasil menangkap kedua pelaku. Kedua pelaku yakni PR, 24 tahun, dan FN, 32 tahun. Modus kedua pelaku memanfaatkan sejumlah truk bak terbuka yang melintas di persimpangan Mabar, lalu mencuri barang berharga dari dalam bak truk. Ada berita viral di Instagram terkait adanya bajing loncat di sekitar Yosudarso Mabar. Kita langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua pelaku sesuai dengan berita viral yang beredar. Kita amankan lengkap dengan barang bukti, 1 buah velg dan sepeda motor yang juga pelaku pakai. Modusnya mereka mengendarai sepeda motor
melintas di Jalan Sudarso. Ketika nanti ada truk bawa barang, mereka panjat. Mereka kejar, satu orang panjat ke atas dan mengambil barang yang di atas. Kedua pelaku beserta barang bukti sebuah velg ban mobil bekas dan satu unit sepeda motor sudah diamankan petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga warga Sawah Besar, Jakarta Pusat mengaku telah menjadi korban pencatutan NIK sebagai syarat dukungan bakal Cawagup Independen Dharma Pongrekun Kunwardana. Ya, dalam laman resmi KPU, korban menemukan NIK miliknya namun berisi nama orang lain. Terkejut bercampur kesal. Inilah yang dirasakan Ika Supriyani saat mengetahui dirinya telah menjadi korban pencatatan nomor induk kependudukan KTP. Ibu rumah tangga warga Jalan A, Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat ini kaget bukan kepalang saat mengetahui jika NIK miliknya telah disalahgunakan pihak lain demi kepentingan dukungan seorang bakal calon gubernur DKI Jakarta jalur independen. Ika mengetahui kabar dugaan pencatatan NIK KTP melalui media sosial. Dirinya kemudian mengecek laman resmi KPU dan mendapati jika NIK miliknya tercatat sebagai warga pendukung pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Anehnya lagi, NIK miliknya di laman KPU berisi nama orang lain. Iya, saya tahunya tuh dari medsos, katanya ada pencatutan NIK KTP. Terus saya akhirnya buka websitenya KPU, terus saya cek NIK saya, ternyata saya kaget banget gitu pas dilihat KTP nomor NIK saya sama, tanggal lahir, tahun bulannya sama, cuma namanya yang nggak sesuai sama nama saya. Gitu, pas setelah di-scroll ke bawah ternyata NIK saya itu udah kedaftar untuk mendukung calon paslon pilkada nanti 2024 gitu. Merasa dirugikan, Ika langsung melaporkan pencatutan NIK miliknya dengan mengisi data pribadi dan dokumen asli miliknya ke laman layanan aduan KPU. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan berhasil mengagalkan peredaran kue kering berbahan ganja. Pelaku yang telah beraksi selama 3 bulan terakhir menjual kue kering dari ganja melalui teman, keluarga, serta kerabatnya. Tim Sus Sat Narkoba Polres Tangerang kembali mengungkap peredaran narkoba. Kali ini seorang tersangka berinisial S ditangkap di rumahnya di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi S mencampurkan ganja kering ke dalam adonan kue dan mengolahnya menjadi cemilan kue kering. Dari pengakuan pelaku, dirinya telah membuat kue kering dari ganja selama 3 bulan terakhir dan biasanya menjual melalui teman, keluarga, dan kerabatnya. Penangkapan S ini merupakan pengembangan dari 2 pelaku sebelumnya yang telah ditangkap dengan total barang bukti ganja kering sebanyak 140 kg. Dari tangan pelaku, pihaknya mengamankan 102 keping kue kering berbahan ganja. Inisial S, usia 38 tahun, yang bersangkutan berdomisili di Purwakarta. Dari tersangka S, kami mengamankan narkotika sebanyak 91,2 gram. Berikut kue atau cookies yang di dalamnya mengandung THC atau ganja sebanyak 102 keping. Jadi berdasarkan keterangan tersangka. Hingga kini polisi masih mengejar bandar besar ganja yang identitasnya sudah diketahui. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang oknum guru di Garut, Jawa Barat ditangkap polisi usai berbuat asusila terhadap 10 siswa laki-laki. Aksi bejat pelaku sudah dilakukan sejak tahun 2021 lalu. OM 38 tahun oknum guru pelaku pencabulan ini tak berkutik saat digiring petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Garut. Pelaku melakukan aksi asusila terhadap 10 anak di bawah umur yang merupakan murid-muridnya. Aksi pencabulan yang dilakukan di rumah pelaku sudah berlangsung sejak tahun 2021 dengan dalih membuka les komputer. Selain itu, tersangka memberikan uang sebesar Rp20.000 kepada korban dengan meminta setiap korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain.
korban. Motifnya tersangka ini adalah di rumah tersangka ini selain dari guru juga merupakan membuka guru les privat di rumahnya sendiri, untuk siswa yang mau belajar komputer. Kini seluruh korban tindak asusila mendapat pendampingan dari petugas terkait guna memulihkan psikisnya dan juga dalam penanganan hukum. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin Ainus melaporkan. Pemirsa, personel Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini mengamankan seorang konten kreator sebagai penyebar hoax video bakso tikus. Namun kasus berakhir damai setelah pelaku meminta maaf kepada pemilik kedai bakso. Kasus hoax bakso tikus berawal dari video bakso yang disebut sebagai daging tikus yang beredar di media sosial. Beredarnya video tersebut membuat pemilik kedai bakso kesal karena pembeli bakso turun drastis. Merasa dirugikan, pemilik kedai bakso kemudian melaporkan ke polisi. Tidak perlu waktu lama bagi polisi untuk mengungkap pemilik akun penyebar video tersebut. Personel Satreskrim Polres Tanjung Perak langsung mengamankan pemilik akun bernama Dery, warga Platuk, Sidotopo, Surabaya. Kepada polisi, Dery mengaku mengunggah video bakso tikus hanya karena iseng. Ia mengaku video hoax tersebut didapatnya dari pesan di WhatsApp. Selain mengamankan pelaku, polisi berkoordinasi dengan ahli dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya memeriksa bakso. Hasilnya negatif, alias bakso bukan terbuat dari daging tikus. Jadi kami akan tetap menindaklanjuti sama kita koordinasi dari pihak pelapor. Di samping itu kami juga menghimbau kepada masyarakat hati-hati dalam menerima berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Sudah membuat lab juga untuk hasil bakso kami itu negatif gitu. Meski terbukti menyebarkan informasi hoax, akan tetapi pelaku penyebar video hoax dan pemilik kedai bakso sepakat damai. Namun demikian, pelaku diwajibkan membuat konten permintaan maaf yang diunggah ke seluruh sosmed. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafii, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa ratusan pencari kerja di kawasan industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Ya, masa menuntut pihak pengelola kawasan industri agar mengutamakan warga lokal sebagai tenaga kerja. Aksi unjuk rasa ratusan pencari kerja di kawasan industri MM 2100 pada Senin siang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Massa saling dorong dengan petugas keamanan. Massa mencoba merangsek masuk ke kantor pengelola kawasan industri untuk menemui pihak pengelola, namun petugas mencegahnya. Petugas juga menangkap satu orang yang diduga sebagai provokator. Oh, itu dilakukan oleh security ya. Security, saya menduganya itu security karena memang anak-anak kita dari kan ibu-ibu kebanyakan dari sekitar Kabupaten Bekasi tidak ada yang anarkis gitu. Jadi mereka melakukan pancingan-pancingan gitu kan. Tapi menduga ada niatan-niatan tidak bagus begitu kan. Adapun dalam aksi ini, massa mendesak pengelola kawasan industri agar mengutamakan tenaga kerja lokal yang diterima sebagai pekerja. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Di wilayah Jawa Timur, pemirsa, diduga sopir mengantuk sebuah minibus terjun ke Sungai Bondoyudo, Jember, usai menabrak sepeda motor yang ada di depannya. Ya, akibat kecelakaan ini, pemotor tewas di lokasi kejadian, sedangkan 4 orang yang berada di dalam mobil selamat. Inilah mobil minibus yang terjun ke Sungai Bondoyudo, Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru, Jember, Jawa Timur. Terlihat warga berupaya mengevakuasi korban yang ada di dalam mobil, sementara pemotor yang ditabrak mobil tersebut hanyut di sungai dan ditemukan meninggal dunia. Kejadian kecelakaan tersebut bermula saat minibus yang melaju dari arah Surabaya Jember berkecepatan sedang
Saat tiba di lokasi kejadian, tiba-tiba mobil menabrak sepeda motor di depannya yang melaju dari arah bersamaan. Alhasil mobil beserta motor terjun ke Sungai Bondoyudo yang berada di sisi kanan jalan. Akibat kejadian tersebut, mobil minibus mengalami ringsek dan 4 orang yang ada di dalam mobil selamat. Sementara pengendara motor tewas ditemukan warga hanyut di sungai. Korban tewas langsung dibawa ke Puskesmas Sumber Baru, sementara evakuasi mobil dilakukan dengan bantuan mobil derek. Pengendara sepeda motor melawan kendaraan roda 4 dan sepeda motor Kasus kecelakaan ini kini ditangani jajaran Polantas Resort Jember dan polisi masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk sopir minibus. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Halo Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Ya baik, terima kasih Camar dan juga Galuh di studio. Pemirsa, dapat saya laporkan untuk situasi pada arus lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran masih terbilang normal, di mana arus lalu lintas dari arah Blok M yang akan mengarah ke Semanggi saat ini dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan hanya terjadi pada antrian memasuki traffic light, selepasnya lalu lintas kembali normal. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Asia Afrika dalam keadaan relatif lancar. Dari Asia Afrika yang akan mengarah ke Semanggi juga dalam keadaan relatif lancar. Dan arus lalu lintas dari arah Trunojoyo yang akan mengarah ke Semanggi maupun Blok F pada pagi hari ini juga masih dalam keadaan ramai lancar, di mana dominasi kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun antisipasi kawasan Bundaran Senayan ini merupakan kawasan yang dilintasi bus Transjakarta, menjadi tempat parkir juga bus Transjakarta. Hal ini perlu diantisipasi bagi pengendara roda 2 untuk selalu mematuhi marka jalan serta rambu lalu lintas yang ada, menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Kemudian Galuh dan juga Camar, kami menginformasikan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1 kali 24 jam terjadi 252 kasus laka lantas dengan rincian 34 meninggal dunia, 33 luka berat dan 321 luka ringan. Dari 252 kasus laka lantas tersebut, 99% terjadi di jalan arteri. Penyebab laka lantas mayoritas dikarenakan para pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan 74 korban adalah pelajar dan juga mahasiswa. Untuk kami juga menghimbau untuk mengecek titik rawan laka masyarakat dapat mengunduh aplikasi SMS Presisi melalui Google Play Store, dan juga pemirsa di aplikasi ini Anda dapat mengupdate kondisi black spot dan juga SMS Korlantas Polri berupa data laka lantas. Untuk itu, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 atau melalui SMS center kami di 9119. Galuh dan juga Camar, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Meski telah bebas bersyarat, terpidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tetap mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ya, menanggapi rencana peninjauan PK ini, pihak Kejaksaan Agung menyatakan penyampaian PK merupakan hak Jessica. Terpidana kasus kopi sianida Jessica Wongso telah resmi bebas bersyarat pada hari Minggu 18 Agustus 2024. Meski telah bebas bersyarat, tim kuasa hukum Jessica tetap berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK. Kapus Penkum Kejagung Hardy Siregar mengatakan merupakan hak Jessica untuk mengajukan PK sebagai terpidana. Harley menjelaskan pengajuan PK berdasarkan pasal 263 KUHP tentang terpidana atau ahli waris bisa mengajukan PK ke Mahkamah Agung, keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Harley mengatakan kuasa hukum Jessica harus siap membawa bukti baru atau novum sebagai syarat untuk bisa mengajukan PK.
Dalam pasal 263 itu tentu juga telah disyaratkan bahwa seseorang terpidana atau ahli warisnya ketika akan mengajukan peninjauan kembali juga harus didasarkan pada alasan-alasan pengajuan PK itu sendiri. Sebelumnya, Jessica telah mengajukan permohonan banding, kasasi hingga PK, namun semua perlawanannya ditolak. Meski demikian, tim kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, menyebut akan tetap mengajukan PK ke Mahkamah Agung karena putusan terhadap Jessica tidak sesuai fakta yang mereka yakini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ya, sejumlah menteri dan wakil menteri resmi dilantik dalam pelantikan dan pengambilan sumpah di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Perombakan kabinet ini menjadi yang ketiga kalinya. Usai pemilihan Presiden 2024 dimenangkan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 3 menteri, 1 wakil menteri, dan 3 kepala badan dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta Senin pagi. Sejumlah menteri dan wakil menteri yang dilantik diantaranya politikus Partai Gerindra Supratman Andi Aktas, anggota DPR periode 2019-2024 sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli. Selanjutnya Bahlil Lahadalia yang dipercaya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 2019. Kini ditunjuk sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara Rosan Roslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, dilantik menjadi Menteri Investasi Kepala BKPM, menggantikan posisi Bahlil Lahadalia. Selanjutnya politisi Gerindra Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu terdapat sejumlah kepala lembaga yang dilantik, yakni Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar Kepala BPOM. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi melantik Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Istana Negara Jakarta. Ya, Dadan akan menjalani tugas mengurus program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dadan Hindayana resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Jakarta, dilantik Presiden RI Joko Widodo. Badan baru yang belum memiliki kantor ini akan bertugas mempersiapkan pelaksanaan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk pelaksanaan makan bergizi gratis bagi masyarakat. Dadan Hindayana, akademisi dan guru besar di Institut Pertanian Bogor IPB yang mendalami entomologis hingga S3. Dadan dikenal sebagai ahli bidang serangga dan proteksi tanaman. Badan ini akan mengkoordinasikan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan teknis pemantauan serta pemenuhan gizi nasional.
Partai Golkar hari ini menggelar Rapimnas dan Munas untuk memilih ketua umum baru pengganti Erlangga Hartarto. Dari 3 kandidat kuat yang sempat disebut-sebut, tersisa Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mengklaim telah mengantongi 80% suara. Disambut yel-yel pendukungnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tiba di kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat. Bahlil Lahadalia mendaftarkan diri sebagai salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar. Setiba di kantor DPP, Bahlil langsung menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia. Bahlil Lahadalia disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat ketua umum Partai Golkar. Bahlil bahkan mengklaim mengantongi dukungan lebih dari 80% suara. Hari ini saya membawa SK saya nggak pernah menjadi pengurus DPP, tapi saya pernah menjadi pengurus DPD Golkar Provinsi Papua 2009-2014 dan SK-nya ditandatangani oleh Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Ibu Sumarhan dan tadi sudah saya berikan kepada mereka. Yang kedua, saya membawa dukungan 469 pemilih suara dari total 558, artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Selain Bahlil Lahadalia, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisyam, juga mendaftar sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar. Sebelumnya, Ridwan Hisyam juga menjadi salah satu bakal calon ketua umum pada Munas Golkar 2019, namun kalah oleh Erlangga Hartarto. Juga ikut di dalam proses reformasi, saya melihat ada yang tidak sesuai roh Golkar di reformasi ini, maka saya terpanggil untuk meluruskan, dan insya Allah kalau pemegang suara menyadari bahwa Partai Golkar ini harus kembali kepada rohnya, insya Allah akan memilih saya sebagai Ketua Umum 2024-2029. Partai Golkar akan menggelar Rapimnas dan Munas ke-11 hari ini dan besok 20 dan 21 Agustus di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Tema Rapimnas dan Munas Partai Golkar 2024 adalah Golkar Solid untuk Indonesia Maju. Munas Partai Golkar diklaim akan diikuti sekitar 1.500 peserta dan Rapimnas dengan 500 peserta dari 38 provinsi dan 558 kabupaten kota. Rapimnas Partai Golkar akan berisi agenda pengesahan pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar, serta pengesahan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketum Partai Golkar, juga pengesahan jadwal Munas. Sementara Munas yang digelar kemudian akan membahas laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar periode 2019-2024 serta pemilihan dan penetapan Ketum Partai Golkar terpilih DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Munas Partai Golkar digelar lebih cepat dari jadwal bulan Desember 2024 setelah Erlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal baca ketum Golkar yang akan diputuskan pada Munas Golkar. Ya, keputusan tersebut disampaikan Ketua Panitia Pengarah Rapimnas dan Munas Golkar Adis Kadir usai menyatakan Ridwan Hisyam tidak lolos verifikasi sebagai baca ketum. Panitia Pengarah Rapimnas dan Munas Golkar menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai calon tunggal baca ketum Golkar. Keputusan ini diumumkan usai dilakukan verifikasi pada 2 pendaftar, yakni Ridwan Hisyam dan Bahlil Lahadalia. Berdasarkan proses verifikasi yang dilakukan, Ridwan Hisyam dianggap tidak memenuhi syarat sebagai baca ketum Golkar, yakni berkaitan dengan syarat terkait surat dukungan dari kader Golkar. Itu Bapak Ibu sekalian hasil verifikasi daripada komite pemilihan. Jadi malam ini steering komite melalui komite pemilihan telah menemukan 1 orang calon ketua umum Partai Golkar saja untuk periode 2024-2029 atas nama Saudara Bahlil Lahadalia. Selanjutnya, keputusan terkait pemilihan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar akan dibahas pada Munas yang dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Agustus. Dari Jakarta, Amrina Ridha Tri Julianti, iNews melaporkan.
Jalan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menjadi orang nomor 1 di daerah khusus Jakarta kian mulus. Ya, Koalisi Indonesia Maju atau KIM ditambah PKB, PKS, Nasdem, dan Perindo akhirnya mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan Pilgub Jakarta dalam pilkada mendatang. Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik lainnya resmi mendeklarasikan dan mengusung Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada Jakarta mendatang. Deklarasi dihadiri seluruh pimpinan partai pendukung, di antaranya Presiden PKS Ahmad Syiku, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus. Turut hadir juga dalam deklarasi ini Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka. Partai Persatuan Pembangunan. Ridwan Kamil Suswono didukung 12 partai atau yang dikenal dengan koalisi KIM Plus. Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Gelora, dan Garuda yang disebut KIM, ditambah sejumlah partai lain yang baru bergabung yakni PKS, PKB, Nasdem, P3, dan Perindo. Ridwan Kamil dan Suswono sendiri berkomitmen berjanji menjadikan Jakarta dengan wajah baru dan lebih maju. Pasangan Ridwan Kamil Suswono akan mendaftar sebagai pasangan calon Pilgub Jakarta yang mulai dibuka tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan kami banggakan, baru saja 12 partai politik mendeklarasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk daerah khusus Jakarta, yakni Haji Ridwan Kamil dan Haji Suswono. Pasangan ini dideklarasikan oleh 12 partai politik pada hari ini. Mulailah masuk ke kontestasinya. Kami akan kerja keras meyakinkan warga Jakarta, belajar untuk memberikan sebuah komunikasi politik, bagaimana masalah-masalah yang hadir setiap hari kami akan maksimalkan dalam program visi misi kami 5 tahun ke depan. Ridwan Kamil sendiri sebelumnya sebagai mantan Gubernur Jawa Barat dan kini tengah menjabat sebagai Waketum Partai Golkar, sementara Suswono adalah mantan Menteri Pertanian yang kini menjabat Ketua Majelis Pertimbangan DPP PKS. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Andri Setiawan, Sadu Santobudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ridwan Kamil dan Suswono resmi deklarasi maju Pilkada Jakarta 2024. Ya, pasangan RK dan Suswono akan menjadi lawan berat bagi kontestan lain, termasuk Anies Baswedan yang kehilangan modal politik. Hari ini, Koalisi Indonesia Maju Plus mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mereka mendapat dukungan dari 9 partai politik, termasuk 3 partai non-parlemen dengan perolehan 90 kursi sebagai modal bertarung di Pilkada 2024. Hal ini menjadikan pasangan ini sebagai pasangan calon yang mendapat dukungan dari partai politik paling banyak, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PKS, PKB, Nasdem, dan Partai Perindo. Dengan mengantongi dukungan ini, maka kontestasi Pilkada 2024 tidaklah sulit bagi Ridwan Kamil dan Suswono. Apalagi basis suara PKS di Jakarta sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, nasib Anies Baswedan berada di ujung tanduk. Pasca keadaan berbalik menyulitkan posisi Anies Baswedan. Betapa tidak, Partai Nasdem dan PKS yang semula mendukung Anies untuk maju di Pilkada, putar haluan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Anies Baswedan harus putar otak dan mempertimbangkan merapat ke PDI Perjuangan untuk melawan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Belakangan, isu majunya duet Anies Baswedan Rano Karno mulai terdengar. Meski belum memastikan calonnya, namun PDI Perjuangan membuka peluang duet Anies dan Sidul.
Jika dukungan PDI Perjuangan pada Anies menjadi kenyataan, nasib Anies di Pilgub Jakarta berada di ujung tanduk. Pasalnya, hingga kini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi, sementara batas minimal untuk mengajukan calon sendiri adalah 22 kursi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mikael Visianipar, Ketua DPP Partai Perindo, mendukung pasangan calon gubernur dan wakilnya Ridwan Kamil Suswono dalam Pilgub Provinsi Jakarta. Bersatunya Ridwan Kamil dan Suswono dinilai sebagai rekonsiliasi nasional yang dapat mengubah Jakarta yang saat ini menuju kota bisnis global usai ibu kota pindah ke IKN Kalimantan Timur. Untuk itu Ketua DPP Partai Perindo Mikael Visianipar mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan Suswono. Hal tersebut diungkapkan Mikael dalam acara deklarasi Ridwan Kamil dan Suswono di sebuah hotel di Jakarta pada Senin siang. Hari ini adalah momen politik yang sangat signifikan, di mana ada 12 partai politik yang bersepakat untuk mengusung calon gubernur yang sama di daerah khusus Jakarta, termasuk di dalamnya ada Partai Perindo. Kenapa ini momen politik yang sangat signifikan? Karena ini bagian dari rekonsiliasi nasional, di mana pasca Pilpres kemarin kita melihat ada satu titik di mana partai-partai merasa kita perlu mengambil sikap yang sama. Dan kenapa Jakarta? Karena memang di Jakarta ini ada transisi yang sedang terjadi dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus yang sudah bukan ibu kota lagi. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Palestina, Grand Collar Order of the State of Palestine. Penghargaan diserahkan langsung oleh utusan khusus Presiden Palestina, Riyad Al-Maliki, di Istana Merdeka, Jakarta, hari Senin. Penghargaan Grand Collar Order of the State of Palestine diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dukungan konsisten Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh utusan khusus Presiden Mahmud Abbas yang juga mantan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki, usai bertemu Presiden Jokowi. Utusan khusus menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi dari Presiden Mahmud Abbas kepada Presiden Republik Indonesia atas posisi Indonesia yang konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Selain memberikan penghargaan, Al-Maliki juga menyampaikan ucapan selamat dari Presiden Abbas kepada Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia atas peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Abbas mengapresiasi peran penting Indonesia dalam mendukung rakyat Palestina, termasuk advokasi untuk gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan solusi dua negara. Bapak Presiden antara lain menyampaikan kejelasan mengenai posisi Indonesia yang konsisten untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Indonesia juga akan terus menyuarakan gencatan senjata, bantuan kemanusiaan yang tanpa terkendala, dan tentunya solusi dua negara. Riyad Al-Maliki juga dijadwalkan memberikan ceramah dan bertemu sejumlah tokoh di kantor Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI di Jakarta Selasa siang. Dari Jakarta, Tim iNews melaporkan.